Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka segalanya menjadi baru, dan Engkau membaharui muka bumi. Saudara-saudari yang terkasih, kita memasuki novena Roh Kudus hari yang keempat. Tema kita untuk novena hari keempat ini adalah berjuang bersama melawan COVID-19. Kita mohonkan rahmat dari Tuhan melalui Roh Kudus, kiranya kesadaran akan kebersamaan berjuang bersama para petugas yang saat ini menjadi garda depan untuk menanggulangi wabah virus corona, didukung oleh kita sekalian yang dengan caranya masing-masing berusaha mengatasi wabah virus corona agar segera berakhir dan kita memperoleh kedamaian kembali. Marilah kita sejenak kita mengawali novena ini dengan mohon rahmat pengampunan dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah sumber segala rahmat, kebangkitan Putra-Mu telah menyelamatkan kami. Kami senantiasa memuji-Mu, sebab Engkau selalu menjaga dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjaga dan melindungi para petugas yang berjuang untuk membantu kami mengatasi wabah virus corona ini. Para petugas kesehatan, petugas keamanan, dan juga para sukarelawan yang giat berjuang bersama untuk mengatasi wabah ini. Anugerahkanlah kekuatan dan rahmat sukacita serta kesehatan bagi mereka semua, hingga mereka pun dapat merasakan sukacita-Mu sendiri. Kami juga mohon ya Tuhan rahmat kesatuan-Mu, agar seluruh elemen masyarakat dapat bersatu padu untuk melawan merebaknya wabah virus corona ini. Doa ini kami mohonkan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita dengarkan sabda Tuhan. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus,
baptisan Yohanes adalah baptisan tobat. Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat sekarang engkau berkata-kata terus terang dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu yang tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hati, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, ada ungkapan yang menyebutkan bahwa perjuangan bangsa kita merebut kemenangan ada 2 hal yang menjadi dasar atau landasannya, yakni senjata dan doa. Senjatanya adalah bambu runcing, dan doa mengiringi perjuangan untuk merebut kemenangan itu. Melalui doa, bambu runcing bisa mengalahkan penjajah yang memiliki senjata lebih modern. Maka dikatakan doa menjadi kekuatan yang tidak bisa dilepaskan dari perjuangan, yang tidak mungkin menjadi mungkin juga karena doa. Kita pun saat ini juga tengah berjuang melawan virus corona. Hal yang sama kiranya juga kita lakukan. Ada perjuangan, ada senjata, ada ikhtiar. Kalau digambarkan sebagai bambu runcing itu sebagai usaha nyata kita, tetapi juga ada doa. Ini yang tidak bisa kita tinggalkan. Tetapi dari 2 aspek tadi, antara senjata ikhtiar atau juga doa,
ada satu hal yang perlu kita sadari bersama. Perjuangan belum bisa berhasil karena satu hal ini juga berperan, yakni kesatuan visi misi, menjadikan penjajah sebagai musuh bersama. Kalau tidak ada kesatuan ini, maka mustahil akan merebut kemerdekaan, akan memperoleh hasil yang seperti diharapkan, terbebaskan dari belenggu penjajahan. Perlu kesatuan visi misi dari semua orang. Saat ini kita pun juga berjuang dengan aksi nyata, social distancing, memakai masker, menjaga jarak. Itu gambaran kita kalau perjuangan menggunakan bambu runcing kita. Kita juga banyak berdoa di rumah, Ekaristi online, Rosario online, belum doa-doa pribadi yang lain. Tetapi kita juga tetap harus memiliki kesadaran bahwa virus corona ini menjadi musuh bersama kita. Tanggung jawab bersama untuk kita lawan. Bukan tugas dari pemerintah atau petugas kesehatan atau petugas keamanan semata, tetapi tugas kita bersama. Kalau kita lihat dalam bacaan Injil, Yesus yang nampaknya sendiri, tetapi ia tidak merasa sendiri. Ia merasakan Bapa yang setia menemani. Maka kita berjuang melalui usaha, doa, dan kesatuan visi, kebersamaan ini. Terlebih kita menyadari kebersamaan bersama dengan Tuhan. Allah yang setia senantiasa menyertai kita melalui doa, usaha, dan kebersamaan semua pihak. Maka dari itu kita yakin bahwa virus corona ini akan segera berlalu jika kita bersama-sama bergerak satu visi, satu misi untuk saling bahu-membahu bekerja bersama melawan merebaknya virus corona di tempat kita masing-masing. Kalau kita belum mempunyai visi dan misi yang sama ini, maka orang hanya akan mengikuti keinginannya sendiri. Ia tidak memperdulikan, tidak menganggap virus ini sebagai musuhnya, tetapi hanya melihat tugas dari pemerintah, tugas dari para medis. Maka kalau terjadi kekurangan, pemerintah, para medislah yang menjadi kambing hitam, bukan dirinya juga berpengaruh untuk kekurangan-kekurangan yang terjadi selama melawan wabah virus corona ini. Maka marilah kita yakinkan diri kita bahwa virus corona ini menjadi musuh bersama kita, bahu-membahu bersama semua orang untuk melawannya. Sebagaimana keyakinan Yesus, aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku, maka Bapakku juga setia menyertai kita. Maka bersama-sama dengan Allah kita berjuang melawan virus corona ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita doakan, mohon 7 kurnia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turun atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi, dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah hati kami,
agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh Nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh Keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan yang senantiasa menuntunkan. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarkanlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarkanlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama-Mu. Semoga kita sekalian, terutama juga untuk para petugas yang berjuang pada garda depan melawan merebaknya wabah virus corona ini, keluarga kita, serta usaha-usaha dan doa-doa kita, serta kebersamaan kita untuk melawan wabah virus corona ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.